Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pertemuan perkuliahan kita hari ini dengan tema demokrasi pendidikan. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu sukses. Baik, kita mulai pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya semuanya? Ada sehat-sehat saja? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ketika kita bicara demokrasi pendidikan, di negara-negara yang demokratik diharapkan sistem pendidikannya pun harus demokratik. Pendidikan yang demokratik adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokratik di sini mencakup demokratik secara horizontal dan demokratik secara vertikal. Maksud demokratik secara horizontal adalah bahwa setiap anak tidak ada kecualinya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Di Indonesia hal ini jelas sekali tercermin pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Sementara itu yang dimaksud dengan demokratik secara vertikal adalah bahwa setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Baik, sekarang kita bicara tentang pengertian dan perlunya demokrasi pendidikan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi di samping merupakan pelaksanaan dan prinsip kesamaan sosial dan tidak adanya perbedaan yang mencolok, juga menjadi suatu cara hidup, suatu way of life yang menekankan nilai individu dan intelijensi, serta manusia percaya bahwa dalam berbuat bersama manusia menunjukkan adanya hubungan sosial yang mencerminkan adanya saling menghormati, kerjasama, toleransi, dan fair play. Dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan perumusan perhatian serta usaha pada si anak didik dalam keadaan sewajarnya, intelijensi, kesehatan, keadaan sosial, dan sebagainya. Di kalangan taman siswa dianut sikap Tut Uri Handayani, suatu sikap demokratis yang mengakui hak si anak untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya. Dengan demikian, tampaknya demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang merupakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan. Proses demokrasi pendidikan lazimnya akan berlangsung antara pendidik dengan anak didik dalam pergaulan baik secara perorangan maupun secara kolektif. Yang demikian tidak hanya berlangsung dalam bentuk tatap muka, tetapi juga lebih jauh dapat terjadi dengan menggunakan media cetak ataupun elektronik. Namun tidak semua pergaulan tersebut berintikan demokrasi pendidikan, kecuali ada maksud dari pendidik agar anak didik mempengaruhi sehingga anak didik mampu mengembangkan diri untuk percaya untuk mencapai kedewasaan
dan mampu mengubah tingkah lakunya untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat, serta terjalinnya potensi-potensi yang dipunyainya oleh anak didik. Oleh karena itu, demokrasi pendidikan dalam pengertian yang lebih luas patut selalu dianalisis sehingga memberikan manfaat dalam praktek kehidupan dan pendidikan yang paling tidak mengandung hal-hal sebagai berikut. Pertama, rasa hormat terhadap harkat sesama manusia. Dalam hal ini demokrasi dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama, dan bangsa. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan dengan memandang perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya, baik hubungan antara sesama peserta didik atau hubungan antara peserta didik dengan gurunya yang saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat. Nah, acuan prinsip inilah yang melahirkan adanya pandangan bahwa manusia itu harus dididik. Dengan pendidikanlah manusia akan berubah dan berkembang ke arah yang lebih sehat dan baik serta sempurna. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak atau peserta didik untuk berpikir dan memecahkan persoalan-persoalannya sendiri secara teratur, sistematis, dan komprehensif, serta kritis sehingga anak memiliki wawasan, kemampuan, dan kesempatan yang luas. Yang ketiga, rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, pengertian demokrasi tidaklah dibatasi oleh kepentingan individu-individu lain. Dengan kata lain, seorang menjadi bebas karena orang lain menghormati kepentingannya. Oleh sebab itu, idealnya tidak ada seorang yang karena kebebasannya berbuat sesuka hatinya sehingga merusak kebebasan orang lain atau kebebasannya sendiri. Norma-norma atau aturan serta tata nilai yang terdapat di dalam masyarakat itulah yang membatasi dan mengendalikan kebebasan setiap orang. Untuk itu, warga negara yang demokratis akan dapat menerima pembatasan kebebasan itu dengan rela hati. Kesejahteraan dan kebahagiaan hanya tercapai apabila setiap warga negara atau anggota masyarakat dapat mengembangkan tenaga atau pikirannya untuk memajukan kepentingan bersama. Kebersamaan dan kerjasama inilah yang merupakan pilar penyangga demokrasi. Hal itu dapat dilakukan dengan selalu menggunakan dialog dan musyawarah sebagai pendekatan sosial dalam setiap pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan yang dimaksud. Berkenaan dengan itulah, maka bagi setiap warga negara diperlukan hal-hal sebagai berikut. A. Pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah kewarganegaraan, ketatanegaraan, kemasyarakatan, soal-soal pemerintahan yang penting. B. Suatu keinsapan dan kesanggupan semangat menjalankan tugasnya dengan mendahulukan kepentingan negara atau masyarakat daripada kepentingan sendiri atau kepentingan sekelompok kecil manusia. C. Suatu keinsapan dan kesanggupan memberantas kecurangan-kecurangan dan perbuatan-perbuatan yang menghalangi kemajuan dan kemakmuran masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam upaya merealisasi salah satu dari prinsip-prinsip demokrasi pendidikan,
kewarganegaraan, dan ketatanegaraan menjadi sedemikian penting untuk diberikan kepada setiap warga negara. B. Prinsip-prinsip demokrasi pendidikan. Ada beberapa masalah yang senantiasa terkait dengan setiap pelaksanaan pendidikan. Antara lain, 1. Hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. 2. Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan. 3. Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. Nah, apabila yang dikemukakan tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi pendidikan yang telah diungkapkan, tampaknya ada beberapa butir-butir penting yang harus diketahui dan diperhatikan. Di antaranya, 1. Keadilan dalam pemerataan kesempatan belajar bagi semua warga negara dengan cara adanya pembuktian kesetiaan dan konsisten pada sistem politik yang ada. 2. Dalam upaya pembentukan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. Yang ketiga, memiliki suatu ikatan yang erat dengan cita-cita nasional. Di bidang pendidikan, cita-cita demokrasi yang akan dikembangkan dengan tidak menanggalkan ciri-ciri dan sifat kondisi masyarakat yang ada. Melalui proses vertikal dan horizontal, komunikatif perlu dirumuskan terlebih dahulu tertuang terutama yang berhubungan dengan nilai demokrasi. Dengan demikian, nantinya akan tampak bahwa demokrasi pendidikan Pancasila berbeda dengan demokrasi pendidikan pada bangsa lain. Dengan begitu akan dapat diketahui perbedaannya dengan rumusan aspek-aspek lain, seperti demokrasi ekonomi, politik, dan mungkin dalam bidang kebudayaan yang berkaitan erat dengan kondisi yang menyertainya. Apabila pengembangan demokrasi pendidikan yang akan dikembangkan berorientasi pada cita-cita dan nilai-nilai demokrasi, berarti itu akan selalu memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini. 1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhurnya. Yang kedua, wajib menghormati dan melindungi hak azazi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, mengusahakan suatu pembentukan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran nasional dengan memanfaatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mengembangkan kreasinya ke arah perkembangan dan kemajuan iptek tanpa merugikan pihak lain. C. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia. Demokrasi pendidikan merupakan proses memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di dalam masyarakat tertentu. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya, terutama setelah diproklamasikannya kemerdekaan hingga sekarang. Pelaksanaan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti 1. Pasal 31 UUD 1945. A. Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. B. Ayat 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut undang-undang ini, demokrasi pendidikan cukup banyak dibicarakan, terutama yang berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Hal itu dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut ini. A. Pasal 5. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pasal 6. Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan, agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan
tamatan pendidikan dasar. Pasal 7, penerimaan seorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis, kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 8. 1. Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. 2. Warga negara yang memiliki kemampuan lain dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. 3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ketiga, GBAN di sektor pendidikan. Nah, di dalam beberapa kali GBAN ditetapkan sebagai ketetapan MPR hasil sidang umum MPR senantiasa memuat masalah-masalah pendidikan. Untuk mengetahui sekedar gambaran pembahasan pendidikan di dalam GBAN tersebut dapat dilihat seperti berikut ini. A. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti, luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu dikembangkanlah iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. B. Pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. C. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, perlu segera disempurnakan sistem pendidikan nasional yang berpedoman pada undang-undang mengenai pendidikan nasional. D. Pendidikan nasional perlu dilakukan secara lebih terpadu dan serasi, baik antara sektor pendidikan dan sektor-sektor pembangunan lainnya, antar daerah maupun antar berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah perlu disesuaikan dengan perkembangan tuntutan pembangunan yang memerlukan berbagai jenis keterampilan dan keahlian di segala bidang, serta ditingkatkan mutunya sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. F. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu semakin diperluas, ditingkatkan, dan dimantapkan usaha-usaha penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sehingga semakin membudaya di seluruh lapisan masyarakat. G. Pendidikan kewarganegaraan dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, khususnya nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, dilanjutkan dan semakin ditingkatkan di semua jenis dan jenjang pendidikan, mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. H. Dalam rangka memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan, perlu tetap diperhatikan kesempatan belajar dan kesempatan meningkatkan keterampilan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, menyandang cacat, ataupun bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil. Anak-anak berbakat istimewa perlu mendapatkan perhatian khusus agar mereka dapat mengembangkan kemampuan sesuai dengan tingkat pertumbuhan pribadinya. I. Pembinaan pendidikan nasional secara fungsional perlu lebih dimantapkan demi terciptanya keterpaduan dan keserasian antara pendidikan umum dan kejuruan,
latihan kerja dan keterampilan, serta pendidikan dan latihan kedinasan, antara lain dalam persyaratan mutu dan pengelolaannya. J. Pendidikan luar sekolah, termasuk pendidikan yang bersifat kemasyarakatan seperti kepramukaan dan berbagai latihan-latihan keterampilan perlu ditingkatkan dan diperluas dalam rangka mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan serta memberikan kesempatan yang lebih luas untuk bekerja atau berusaha bagi anggota masyarakat. Dan seterusnya bisa dilihat pada undang-undang. Yang berikutnya, dasar demokrasi pendidikan menurut ajaran Islam. Pada dasarnya, Islam memberikan kebebasan kepada individu atau peserta didik untuk mengembangkan nilai-nilai fitrah yang ada di dalam dirinya, untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Islam juga memberikan petunjuk kepada peserta didik, pada para pendidik, sekaligus menghendaki agar mereka tidak mengekang kebebasan individu anak dalam mengembangkan potensi-potensinya yang telah dibawanya sejak lahir. Anak didik dipandang sebagai objek yang akan dicapai dari tujuan pendidikan. Sebab dalam proses pendidikan yang terlibat langsung adalah anak didik itu sendiri. Maka secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan akan tercapai apabila pendidik memberikan porsi yang seimbang dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri si anak didik. Dalam artian sampai sejauh mana para pendidik menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam hakikat pendidikan itu sendiri. Sebagai acuan, pemahaman demokrasi pendidikan dalam Islam tampaknya tercermin pada beberapa hal sebagai berikut. 1. Islam mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, talabal ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Hadis tersebut mencerminkan bahwa di dalam Islam terdapat demokrasi pendidikan, di mana Islam tidak membeda-bedakan antara muslim laki-laki maupun perempuan dalam hal kewajiban dan hak untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, pendidikan harus diperluaskan ke segenap lapisan masyarakat secara adil dan merata, sesuai dengan disparitas yang ada atau sesuai dengan kondisi jumlah penduduk yang harus dilayani. 2. Adanya keharusan bertanya kepada ahli ilmu. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sebagai berikut. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, dalam kaitan dengan demokrasi pendidikan, ada beberapa pedoman tata krama dalam pelaksanaan unsur demokrasi tersebut yang diperuntukkan bagi anak didik atau bagi pendidik. 1. Saling menghargai merupakan wujud dari perasaan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat di dalam surat Al-Isra ayat 70. B. Penyampaian pengajaran khusus harus dengan bahasa dan praktek yang berdasar atas kebaikan dan kebijaksanaan. Lihat surat An-Nahl ayat 125. C. Perlakuan adil terhadap anak didik. Pendidik harus memperlakukan semua anak didik secara adil. Tidak ada semacam pilih kasih. Ketidakseimbangan pendidik terhadap anak didik tidak boleh menghambat untuk berlaku adil. Lihat dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8. D. Terjalinnya rasa kasih sayang antara pendidik dan anak didik.
Hal ini sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, belum dikatakan beriman di antara kamu, sehingga kamu menyayangi saudaranya seperti kamu menyayangi dirimu sendiri. Tertanamnya pada jiwa pendidik dan anak didik akan kebutuhan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan ini terutama digambarkan pada Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Demikianlah beberapa uraian yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Jelas sekali bahwa di dalam aturan yang berlaku di Indonesia maupun aturan di dalam Islam memberikan dasar-dasar demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena demokrasi pendidikan itu akan melahirkan kemajuan yang berarti bagi umat manusia. Demikianlah yang disampaikan pada kesempatan ini, semoga menjadi perhatian, ya, menjadi landasan pemikiran kita, terutama kita sebagai generasi muda yang menurut ajaran agama, yang juga menurut aturan yang berlaku di negara, harus mampu memanfaatkan kesempatan. Harus dimulai sejak dini. Jangan sampai ada generasi-generasi kita yang tidak berpendidikan. Karena pendidikanlah untuk menjawab tantangan masa depan. Dengan pendidikanlah bangsa ini akan maju. Bangsa ini akan eksis di tengah pergaulan hidup manusia di dunia. Demikian yang dapat disampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.